Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Pak Kombo, Bapak kita bersama, Pak Dr. Mas Rifan, dan Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah. Puasa ini satu-satunya ibadah, tidak hanya di dalam agama Islam, tapi kita bicara dalam agama Islam, satu-satunya ibadah yang tidak bisa disyaukan, ditunjukkan, dipamerkan kepada orang lain. Ini puasa. Sholat, apalagi sholat jamaah, itu bisa dipertontonkan kepada orang lain. Kepada tetangga, kepada mertua, kepada menantu. Haji juga bisa disaksikan, apalagi tersiar melalui televisi. Zakat apalagi. Tetapi puasa itu tidak bisa dipertontonkan kita sedang puasa itu seperti apa ciri orang yang berpuasa. Maka kalau puasa itu tidak didasarkan atas keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah, puasa itu cepat rusak. Tidak sampai pada ujungnya. Ketika kita berangkat kerja, iman kita kurang kuat, sampai di tempat kerja, tengok kanan kiri, tidak ada kenalan, tidak ada tetangga, tidak ada saudara. Suasana jam 2 siang, lapar dan haus, lemes lagi. Maka bisa saja putus. Inilah salah satu istimewanya puasa. Jika kita berniat puasa pasti diakhiri ketika kita mengucapkan nawaitu samaghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanati, lalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Kata-kata lillahi ta'ala itu merangkum di dalamnya hanya mengharap ridha Allah dan dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah, kondisi apapun. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka puasa ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini hendaklah kita itu ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah dalam segala amal apapun yang kita lakukan. Sebab kalau tidak ikhlas itu hati-hati, kerap kali sakit hati. Contoh Bapak Ibu mungkin menyekolahkan ponaan, mengkuliahkan sampai lulus sarjana, sudah bekerja, sudah menjadi orang besar, tapi setelah menjadi orang besar, lebaran saja tidak sowan kepada panjenengan. Kira-kira komentarnya bagaimana? Ini anak gak ingat dulu, itu namanya sudah tidak ikhlas. Jadi kalau kita itu menyekolahkan ponakan, mengkuliahkan ponaan atau tetangga atau saudara, itu haruslah ikhlas. Biarlah mereka meningkatkan kualitas SDM-nya, lalu meraih pekerjaan yang sukses, kita sudah tidak usah mengharapkan apapun kecuali adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak akan sakit hati. Jadi orang yang tidak ikhlas itu mudah tersinggung, mudah sakit hati. Maka hadirin sekalian, kata-kata la'allakum tattaqun, kata akhir dari puasa, itu maknanya sangat luas. Ittaqo yattaqi taqwa, bentuk masdarnya itu takwa itu memelihara. Yaitu memelihara keikhlasan kita,
memelihara keimanan kita dan seterusnya. Itu ada di dalam cakupan definisi yang namanya takwa. Saya ingin mengambil contoh belajar dari ajaran seorang sufi ya, ahli tasawuf. Ada kita sebut namanya Rabi'ah al-Adawiyah yang satu masa dengan Imam Hasan al-Basri. Satu masa dengan Abu Nawas, itu satu masa itu abad ke-7 Masehi. Mereka hidup dari Irak semuanya. Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang wanita Irak yang dia sehari-harinya hanya beribadah kepada Allah dan tidak sedetik pun yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu apa yang diharapkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah? Ternyata di dalam doanya, dan doa ini tidak terlalu terkenal di kalangan kita. Rabi'ah al-Adawiyah itu berdoa, Allahumma in kuntu a'buduka khawfam min narika fa'akhrikni binari jahannam. Wa idza kuntu a'buduka tam'an fi jannatika fa'asrifni minha. Amma idza kuntu a'buduka min ajli mahabbatika fala tahrimni min ru'yati wajhikal karim. Saya kira syair ini tidak terlalu terkenal. Ya Allah, sekiranya saya ini ibadah kepadamu semata-mata takut kepada nerakamu, fa'akhrikni binari jahannam, masukkan saja ke dalam neraka jahannammu. Jadi doa yang sangat berani ya. Kalau saya ini ibadah takut kepada neraka, masukkan aku dan neraka. Wa idza kuntu a'buduka tam'an fi jannatika, dan seandainya saya ini beribadah kepadamu semata-mata mengharap surgamu, fa asrifni minha, campakkan, haramkan aku masuk surgamu. Amma idza kuntu a'buduka min ajli mahabbatika, tetapi kalau aku ini beribadah kepadamu semata-mata karena kecintaanku kepadamu, semata-mata mengharap ridhamu, fala tahrimni min ru'yati wajhikal karim, maka jangan haramkan aku untuk menatap wajahmu ya Allah. Jadi sangat dasar sekali nih Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau kita mengharapkan surga, boleh saja. Al-Quran juga mengatakan demikian kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ini saya ambilkan contoh Rabi'ah adalah seorang sufi yang begitu di dalam ibadahnya hanya mengharapkan ridho dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bawah Rabi'ah al-Adawiyah ada tingkatan ikhlas yang kedua, yaitu Abu Nawas. Dan doa Abu Nawas ini kerap kali kita dengar dan sangat familiar di telinga kita. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Gitu kan? Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ini Abu Nawas, Pak. Doanya kepada Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Rasanya hamba ini tidak pantas untuk memasuki surga firdausmu yang penuh dengan kenikmatan. Jadi tidak pantas untuk masuk surgamu. Tetapi wala aqwa ala nari jahimi, tapi saya juga tidak kuat seandainya dimasukkan ke dalam nerakamu. Lah banjurnya ngendi cemplungkan di wong nang akhirat anane surga karo neraka. Jadi mlebu surga ora pantes, mlebu neraka ora kuat. Kaya wong Jawa iki. Wong Jawa ya kaya ngono. Kalau saya misalnya sowan ke rumah Pak Kombo, meskipun saya lapar, ya, ditawari Mas Ruhi, wis maem durung. Jawabnya kira-kira gimana? Sampun repot-repot kan kira-kira. Padahal lapar itu. Jadi tidak pantas untuk memasuki surgamu
yang penuh dengan kenikmatan karena merasa banyak dosa. Abu Nawas itu. Wala aqwa ala nari jannah, tetapi tidak kuat seandainya aku ini dimasukkan ke dalam nerakamu. Terus piye gawe bingung pangeran. Yang diminta oleh Abu Nawas itu akhirnya adalah fahabli taubatan. Berilah aku taubat. Waghfir dzunubi, dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena sesungguhnya engkau adalah maha pengampun, pengampun dosa yang besar sekalipun. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, puasa ini mengarahkan kita untuk keikhlasan dan semata-mata mengharap ridha Allah itu diutamakan dalam kehidupan kita. Jangan ingin dipuji orang lain lah. Orang lain itu hanya sementara. Ingin dipuji Pak Jokowi sekarang udah turun. Ingin dipuji Pak Prabowo 5 tahun lagi ganti. Ya, jadi kalaupun kita ingin dipuji, supaya dipuji hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin perhatian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat Yasin, saya kira Bapak Ibu sudah hafal, Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya nahnu, Allah itu menghidupkan kamu setelah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan akan mencatat segala amal-amal kita yang baik maupun yang buruk. Lalu wa atharuhum, dan athar. Athar itu tonggak-tonggak prestasi di hadapan Allah. Jadi Pak Kombo ini seorang tokoh, ya, banyak mempelopori dakwah Islam. Termasuk masjid ini. Masjid ini 100 tahun mendatang, insya Allah ada tarawih seperti ini. Tapi yang jamaah bukan Pak Kombo lagi. Yang ceramah bukan saya, Mas Ruhi lagi. Pak Mas Rifan sudah tidak ada. 100 tahun lagi loh Pak. Jadi tahun 2100 lah. Tahun 2100 saja. Insya Allah jamaah sudah ganti. Paling-paling ya panitianya mengatakan mari kita doakan para pendahulu kita dengan baca surat Al-Fatihah. Maka yang dimaksud membaca surat Fatihah kepada siapa? Kepada kita yang ada di sini nih. Ini salah satu athar masjid ini bagi Pak Kombos keluarga. Apalagi banyak kebajikan lain yang semata-mata ditujukan kepada Allah. Itu namanya athar. Wa atharohum. Lalu Allah mengatakan wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ahsaynahu fi imamin mubin, itu dicatat di dalam imam mubin, yang kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan sebagai lauh mahfuz. Jadi tidak ada pahala yang tertukar, tidak ada juga siksa yang tertukar. Selamat meneruskan ibadah puasa Ramadan. Dan malam ini kita hari yang ke-12 ya. Semoga Allah SWT selalu meridhai kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.